Halo guys, kita sekarang ada di Jalan Abdurrahman Saleh, Jakarta Pusat. Di sini ada gedung Kebangkitan Nasional guys, gedung museum bersejarah. Itu panjang banget ya, kita mau lihat ke dalam guys. Gedungnya besar sekali nih guys. Nah, kita masuk ke sini. Nah ini. Daftar pakai bayar kiris ya? Berapa? 8.000 ya. Oke. Gedung Kebangkitan Nasional diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1974. Pemugaran Ekstovia mulai dibugar tahun 73. Kita mulai nonton video dulu ya. Oke. Ini gedungnya banget. Besar sekali ya. Tit, telepon Babang Tit, suruh kesini. Lihat sekalian. Ini bekas gedung sekolah, jadi besar sekali ya, zaman Belanda nih. Besar sekali gedungnya, luas. Tata tertib ruang audiovisual. Kita nonton video dulu. Asik nih tempatnya nih. Kita nonton dulu guys. Pada saat itu, Mary Thomas memperkenalkan Ayudi untuk menekan angka kelahiran di Indonesia. Hingga saat ini, Ayudi atau yang lebih dikenal dengan sebutan spiral masih menjadi salah satu pilihan jenis KB yang digunakan masyarakat Indonesia. Mary Thomas tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Eksistensi Mary Thomas meluas hingga negara. Yuk, kita melilingi sama ada guide-nya nih guys. Jadi kita masukin ini. Ya. Guru-guru Sofia ini memiliki 12 guru yang memiliki asisten untuk menerjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Dulu orang-orang guru itu berarti dengan bahasa Belanda, maka mengambil jadi asisten Sofia ini diambil dari lulusan terbaik Sofia dari tahun kemarin. Ya, jadi ini adalah ilustrasi dengan gambar-gambar guru-guru pengajar Sofia. Dan ini adalah foto di mana guru pengajar Sofia ini mau mengeluarkan Sutomo karena Sutomo itu mendirikan organisasi Budi Utomo. Makanya Budi Utomo ini tidak lewat kalau Sutomo itu dikeluarkan. Dan bapak yang berdiri ini namanya Haifo. Adik nama Haifo adalah Hermanus Teriko. Dia menjadi saudara untuk Sutomo karena dia salah satu yang mencegah untuk Sutomo dikeluarkan dari sekolah Sofia ini. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Ini furnisnya keren. Ya, lemari-lemarinya itu furnisnya itu gagah. Masih asli gitu guys. Itu pintu sama jendelanya juga besar. Lampunya seperti ini. Unik. Sofia ini. Jadi kalau misalkan bangun tidur menyalakan bel ini sampai larut malam lagi. Bapak Ibu ada yang mau coba bel ini? Gimana? Coba. Boleh. Coba. Nah, coba ya. Ya. Besinya bangun. Iya. Pakai begitu. Nggak boleh dipegang. Dan Bapak Ibu mau diperhatikan ubin ini berbeda dari yang lain. Kenapa? Ya, ubin ini untuk menghormati pendatang dari tamu-tamu dari Belanda. Oh, Ya, benar sekali. yang berat berbeda ya. Dan di rumah ini adalah ruang untuk kos itu kayak rumah
Mejanya unik sama bangkunya nih guys. Nah, ini lemari bukunya juga. Ini juga tinggi. Sofia ini kalau misalkan ada keluh kesah, ada yang meminta yang berprestasi ya dari Sowon itu, jadi langsung lapor ke guru BK. Dan guru BK ini adalah namanya HFO juga, Herman Seriko, yang mendapatkan keluh kesah siswa-siswa Bumi Putra. Ruang direktur, Ruang direktur sekolah ya. ruang BK ya. Zaman sekarang ruang BK. Ini ruang media belajar. Wah. Itu selanjutnya akan diteruskan dengan Itu Bapak Ibu ini yang saya lanjutkan. Jadi ruang selanjutnya di sini ada ruang media pembelajaran belajar Utopia atau ruang praktek kerja atau ruang anatomi. Jadi ruang anatomi sebenarnya berada di pojok yang sekarang jadi ruang memorial dan sekarang menjadi di sini. Untuk mejanya di sini masih asli. Jadi yang digunakan untuk praktek kerja adalah jenazah kadaver dan jenazahnya diambil langsung dari Eropa. Kenapa diambil langsung dari Eropa? Karena biasanya kalau jenazah orang Indonesia pihak keluarga tidak mengizinkan untuk anggota keluarganya dijadiin bahan praktek kerja. Biasanya ada untuk jenazah dari orang Indonesia biasanya untuk korban kecelakaan yang tidak teridentifikasi namanya, yang biasanya udah dikabar jenazah sampai 3 bulan, 4 bulan, biasanya dijadiin untuk bahan praktek. Dan jenazah didatangkan dari Eropa selama 3 bulan. Dan untuk jenazahnya juga tidak gratis, ada pertukarannya. Pertukarannya adalah flora dan fauna asli Indonesia. Contohnya anoa dan rempah-rempah untuk praktek penelitian di Eropa. Dan perjalanan jenazah sekitar 3 bulan sampai di sini kondisinya ada yang rusak, ada yang bau dan masih digunakan. Dan di sebelah sini ada hasil praktek pelajaran Sofia, ada tulang manusia asli. Untuk tulang ini penelitian terakhir berasal dari Eropa. Jenis kelaminnya laki-laki dan umurnya sekitar 20 sampai 20. Di ruang selanjutnya di sini ada ruang pengobatan tradisional. Iya asli. Itu kita langsung ambil dari Dayak. Tempatnya di Penajam Pasir yang sekarang menjadi IKN. Jadi di sini ada ruang pengobatan tradisional. Ini sebelum ada dukun, masyarakat Indonesia berobatnya menggunakan dukun. Ada dukun pijat, dukun hitam, dan dukun bayi. Dan di sini ada beberapa peralatan dukun. Dan yang di sebelah situ ada alat untuk pitang atau sunat. Dan alat ini juga masih dipakai di daerah Bromo untuk komunitas berambut gimbal. Yang biasanya budaya tersebut diadakan di bulan Juni dan Juli di area Bromo. Untuk sunat ibu, jadi komunitas rambut gimbal untuk mengadai budaya sunat menggunakan yang saya pelajari yang dari Bromo sih Pak. Dan di tengah di sini ada boteka atau kotak obat. Dan di ruangan selanjutnya di sini ada sekolah dokter Jawa. Jadi sekolah dokter Jawa digunakan untuk bersekolah pada tahun 1851. Sekolah dokter Jawa dulunya terletak di Rumah Sakit Militer Waldevreden yang sekarang menjadi RSPAD Gatot Subroto. Di sebelah. Dan pada tahun 1902 pindah ke Gedung Stovia. Dan ini adalah gambaran sekolah dokter Jawa zaman dulu. Dan sekolah dokter Jawa zaman dulu yang asli masih ada, yang sekarang menjadi rumah duka Sentosa. Oh, itu asli. Sama apoteker. Itu masih asli sekolah dokter Jawa. Hanya sisa 2 itu, yang lain sudah direnovasi semua. Dan di sini ada peralatan dokter untuk praktek dokter gigi. Untuk peralatannya sama peralatan yang sekarang hampir sama, beda hanya sekian persen. Dan yang perbedaannya paling jelas adalah kaca ini. Kalau sekarang kan pakai lampu, kalau dulu pakai kaca. Dan di sini ada dandang steril digunakan untuk mensterilkan peralatan yang digunakan untuk praktek. Oh, jadi alat-alat praktek di steril sini? Iya. Oh. Dimasak ya? Dimasak kewa. Biar Jadi peralatan bersih. di Stovia disamakan dengan peralatan kedokteran di Eropa. Dan di sebelah sini ada nama-nama direktur sekolah dokter Jawa.
termasuk Hermanus Fedrikrol juga pernah menjadi direktur dokter Jawa yang direktur Stopia. Dan yang mengusulkan didirikannya sekolah Stopia adalah Hermanus Fedrikrol. Dan lanjut di sini ada alat pemecah kepala. Baik Ibu dan ruang lainnya di sini ada ruang Stopia. Sejarah tentang gedung Stopia, gedung ini. Stopia panjang dari School of Fighting van Irlands Artsen atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Dan pelajar Stopia setelah lulus dari Stopia langsung mendapatkan gelar Irlands Arts atau Dokter Bumi Putra. Jadi gedung Stopia dibangun pada tahun 1899 dan dibangunnya gedung Stopia dibantu 3 bangsawan Belanda yang berada di Delhi, Serdang, Sumatera Timur yang sekarang menjadi Sumatera Utara. Kenapa mereka mau membantu? Jadi mereka mau membantu karena ada maunya, mau mendapatkan harga dokter yang lebih murah untuk mengobati masyarakat di Sumatera. Dan gedung Stopia selesai dibangun pada tahun 1901 dan pertama kali digunakan untuk bersekolah pada 1 Maret 1902. Dan di sini ada gambaran pelajar Stopia belajar di luar kelas. Dan di sini ada replika ijazah Stopia dari kulit biawak yang gede. Jadi kulit biawak yang gede tanpa dipotong langsung dilipat jadi satu tas. Dan untuk memperbaiki tas tersebut harus mendapatkan kulit biawak. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini ada ruang lulusan Stopia dari tahun 1902 sampai 1926. Kenapa dari 1902? Jadi tahun 1902 adalah awal Stopia digunakan untuk bersekolah, dan di 1926 adalah berakhirnya sekolah Stopia dan dipindahkan ke Salemba yang sekarang menjadi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan sebelah lagi menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan ini adalah nama-nama lulusan Stopia yang sekarang sedang diproses menjadi nama rumah sakit di seluruh Indonesia untuk menghormati jasa beliau. Contohnya ada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah salah satu pelajar di Stopia. Ada Rumah Sakit Sarjito, ada Rumah Sakit Dr. Sutomo, ada Rumah Sakit Dr. Tumbeleka, dan yang lain-lain dari Belanda. Dan beliau juga yang menciptakan alat kontrasepsi pertama di Indonesia yang sekarang sering disebut dengan KB spiral. Dan di sebelah ada anak Adeline Barrow, sama seperti Maria Thomas mendapatkan bantuan dari dokter perempuan di Belanda. Dan dari 180 siswa hanya ada 2 perempuan. Jadi mereka berdua sering disebut dengan si kembar. Jadi ini dulunya adalah ruang praktek bedah atau ruang anatomi berada di sebelah sini. Karena di sini dijadikan ruang memorial Budi Utomo jadi dipindah. Kenapa di sini menjadi ruang memorial Budi Utomo? Karena di ruangan inilah tempat berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang mengubah pergerakan di Indonesia yang tadinya bersifat kedai. Lemarinya berbagi, satu lemari buat 3 orang, buat 4 orang. Dan yang bersekolah di Stopia dulu hanya dari 4 daerah, dari Padang, dari Jawa, dari Manado, dan dari Ambon. Dan mereka semuanya ngumpul di sini dan saling bercerita bahwa daerahnya masing-masing sedang dijajah. Akhirnya timbullah kesadaran untuk mereka bersatu dalam satu wadah NKRI yang disebut dengan nasionalisme dan berujung dengan mendirikan organisasi Budi Utomo. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dan untuk asramanya letter dari sini ke belakang, letterku sampai ujung. Dan yang di depan dari ujung bagian sini sampai ujung bagian sana adalah ruang kelas. Ini aslinya sekolah. Jadi museum dan cagar budaya ada 34 museum dan ada 118 BPNB di seluruh Indonesia, termasuk
Candi Borobudur juga satu unit sama kita, pusatnya di MCB. Dan ini yang pintunya kecil-kecil, ini adalah pavilion. Dan yang tengah yang gede adalah ruang rekreasi. Dan untuk kamar mandi yang asli, jadi kayak di kali saling memandikan. Soalnya cuma 2 kan? Iya. Kamar mandinya bareng Dan guys. di sini ada ruang dapurnya. Ini udah modern. Di temboknya hanya sebelah tengah. Tengah ke atas lagi kosong. Oh gitu. Dan sekarang jadi tertutup karena dijadikan aula. Aula. Dipakai dong. Biasanya digunakan untuk seminar. Oh. Dan untuk tamannya posisinya masih sama. Cuma kita tanamannya aja yang kita ganti. Iya. Lagi lumayan ratusan tahun lalu. Ini gede loh sebagai sekolah zaman dulu tuh ininya, ruang kelasnya apanya. Dan besok di bulan Agustus ada pameran itu dari Malaysia. Apa tuh? Kalau nggak salah judulnya Serumpun Beruntung Oh, dari Malaysia. Lagi diproses dibikin ibu. berupa lukisan apa? Enggak tahu. Kalau untuk ininya belum tahu ya. Dan di sini ada lambang organisasi Budi Utomo. Dan di sini ada 9 pengurus organisasi Budi Utomo yang diketuai oleh Utomo. Ini ada Dr. Wahid Widodo. Jendela sama pintunya tinggi-tinggi itu untuk sirkulasi udara. Jadi di asrama setiap Sabtu Minggu pelajarnya bahkan memberikan asramanya sendiri tentang kekejaman bangsa Belanda terhadap Indonesia. Akhirnya Belanda sadar dan mendirikan 3 program: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Tetapi terjadi penyimpangan di 3 program tersebut. Irigasi, perairan yang harusnya buat mengairi persawahan masyarakat, akhirnya buat perairan perkebunan Belanda. Emigrasi, pemindahan penduduk untuk kerja paksa, berjalur dan yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia adalah edukasi, pendidikan, termasuk Gedung Sofia adalah programnya Belanda di bagian edukasi. Dan di sini ada mata uang, Belanda, ada mata uang Jawa, Ambon, Sulawesi, dan Sumatera. Tetapi mereka semuanya gagal. Kenapa? Karena mereka masih bersifat kedaerahan. Yang Jawa hanya untuk Jawa, Ambon hanya untuk Ambon, Sumatera untuk Sumatera. Jadi mereka belum bersatu. Mereka melawan Belanda, melawan penjajah hanya untuk daerahnya masing-masing. Dan kedua, tergantung para pemimpin. Jadi setelah pemimpin dari setiap daerah diculik oleh Belanda, daerah tersebut tidak mau menyerang lagi. Contohnya Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro diculik oleh Belanda, si Jawa tidak mau melawan lagi. Maluku, Ambon yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Setelah Kapitan Patimura diculik oleh Belanda, Ambon, Maluku tidak mau melawan lagi. Dan yang ketiga masih berperang menggunakan fisik. Indonesia masih menggunakan bambu runcing, Belanda sudah menggunakan pistol senapan. Dan setelah adanya organisasi Budi Utomo, mereka bersatu. Jadi mereka perangnya udah bukan untuk daerah masing-masing, tetapi untuk Indonesia. 25 tahun kedokteran. Didirikan pada tahun 1976 untuk memperingati 125 tahun kedokteran. 176 udah 175 tahun. Iya, 1912. Iya. Dan di situ ada nama-nama Pendiri. dokternya.
Dan kalau pavilion itu yang di sebelah sini dan yang di sebelah sana. Yang sekarang jadi kamar mandi. Sendiri tuh ya. Iya, sendiri-sendiri. Makanya setiap malam hampir 2 jam sekali si Supos itu penjaga bakal mengecek pelajarnya lewat lubang. Kan pintunya ada lubang yang kecil untuk mengecek keadaan di dalam. Kalau tidur gimana? Boleh kan? Boleh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kunjungannya di Museum Kebangkitan Nasional. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak ya Mas ya. Oke guys, sampai sini liputan kita di Museum Kebangkitan Nasional. Terima kasih. See you again. Thank you.